Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adikku semuanya berada, senang sekali dalam kesempatan sore hari ini kembali Kak Sony bisa membersamai adik-adik untuk belajar bersama, belajar tahsin, tilawah Al-Quran yang dibersamai oleh Radio Muslim dan Niaga TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita dan Allah limpahkan rahmatnya untuk kita semuanya, agar Allah berikan pemahaman bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai pemahaman salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salaf. Dan juga kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menghafalkannya, ya, mempelajari maknanya, mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya kelak nanti akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa di hari Sabtu sore masih bersama dengan Kak Sony di sini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang nanti insya Allah masih dalam Quran surah Al-Insyiqaq. Quran surah Al-Insyiqaq di bagian yang terakhir, ya. Dan namun sebelum itu seperti biasa kita nanti akan bersama-sama murajaah terlebih dahulu
dari Quran surah Az-Zalzalah sampai dengan Quran surah Al-Fil. Setelahnya kita baru masuk pada materi tahsin kita, yaitu Quran surah Al-Insyiqaq. Setelah itu, adik-adikku semuanya bisa menyetorkan hafalan atau bacaannya di layanan telepon kami di 0823 27275333. Kak Sony ulang sekali lagi, bagi adik-adik yang nanti ingin menyetorkan hafalan atau bacaannya, silahkan bisa menelpon di layanan telepon kami atau WhatsApp di 0823 27275333. Baik, adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai bersama-sama di sesi yang pertama ini dengan bacaan isti'adzah, diawali dengan bacaan ta'awud dengan bacaan Quran surah Az-Zalzalah. Tayyib, Kak Sony akan mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quran surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Quran surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Quran Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Quran Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Quran Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadim mumaddadah. Terakhir, adik-adik sekalian ya, kita masuk Quran Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Barakallahu fikum. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada materi, yaitu masih pada Quran Surah Al-Insyiqaq. Silakan sambil dipersiapkan mushafnya, dan kita nanti akan memasuki ayat ke-22 ya, insyaallah. Dan kita akan murojaah terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat 21.
Kak Soni akan ulang dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Iya, kurang lebih sampai di ayat 21 ya. Dan di ayat 21 kita disunnah muakkadkan untuk sujud tilawah dengan kalimat kurang lebihnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqahu wasam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Taib, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-22 ada kalimat balil ladzina. Balil ada namanya hamzah wasal. Itu dianggap tidak ada kalau dia berada di tengah-tengah kalimat. Dia akan dianggap ada kalau dia di awal kalimat. Dan hamzah wasal ini bisa a, bisa i, bisa u di awal kalimat. Tergantung dia nanti kalau bertemu dengan lam, alif lam, maka sudah dipastikan hamzah wasal ini terbaca a, fathah. Akan tetapi kalau tidak berdampingan dengan lam, dengan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya, maka bisa dilihat dari 3 huruf setelahnya. Kalau huruf ketiga itu berharokat kasrah atau fathah, pasti hamzah wasalnya dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, hamzah wasalnya pasti dibaca dhammah. Nah, contoh seperti itu ya, adik-adik sekalian. Dan ini kebetulan hamzah wasalnya berada bukan di awal kalimat, akan tetapi dia di tengah-tengah kalimat. Balil ladzi tabi'i. Nah,
Begitu ya. Dzalnya harus dibaca yang tipis. Ada memang yang sebagian anak yang menebalkan huruf dzal. Balil ladzina, ladzina, ladzi. Salah ya. Itu porsinya dha, huruf isti'la. Sedangkan dzal ini adalah huruf istifal. Huruf yang lidahnya itu turun. Ada zi mat tabi'i namanya. Cukup dibaca seperti mat asli, 2 harokat saja. Nakatharu, kanya hamas, fanya pun juga demikian. Cuman bedanya kanya ini adalah memiliki sifat syiddah, fanya sifat rakhawah. Katharu tabi'i, dan ro-nya dibaca tafkhim. Kenapa? Sebab karena dirinya berharokat dhammah, ya. Jadi kalau huruf ra itu kok berharokat dhammah atau fathah, maka dia harus dibaca tafkhim, tebal. Sebaliknya kalau huruf ra berharokat kasrah, maka harus dibaca tarqiq, tipis saja, kecil gitu ya. Balil ladzina kafaru, ru tabi'i, yukadzi. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Yukazzibun. Padahal ini adalah yukadzibun. Yukadzi. Yukadzi. Begitu ya, kurang lebihnya ya. Yukadzibun. Mad arid li sukun. Ingat, di Quran surah Al-Insyiqaq ada yang di akhir ayatnya tanpa mat. Tapi mulai dari ayat yang ke-8, 9 gitu ya. 11, 12, 13 itu sudah mulai ada mat di akhir ayatnya. Namanya mat iwad. Nah, selain mat iwad ada juga seperti ayat 14, layyahur. Ya gitu ya. Terus di ayat yang ke-20, la yu'minun. Ya, misal itu. Yasjudun. Alim. Apalagi nih? Mamnun. Nah, itu semuanya adalah mad arid lisukun. Adik-adik semuanya bisa bebas memanjangkan. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Akan tetapi kita selaku pembaca Al-Quran harus adil. Kasih ulangi ya, harus adil. Seperti mad arid li sukun ini bacanya kalau 4 ya 4 semuanya. Jangan ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Kalau memang dibacanya 4, 4 semuanya. Dibacanya 6, 6 pun nggak apa-apa, 6 semua. Ya dalam satu waktu itu ya, ketika kita mungkin ba'da subuh setelah dzikir pagi, kita buka Al-Quran, entah itu mau menambah jumlah hafalan, murojaah, ataupun menambah jumlah bacaan untuk mengkhatamkan Quran, di waktu itu, maka kita bertemu dengan mad arid sukun. Nah, kalau memang dalam rangka untuk menambah jumlah hafalan nggak perlu lambat. Cepat pun tidak mengapa. Murojaah juga begitu. Cepat juga tidak mengapa. Jadi mad arid sukun dibacanya cukup 2 harokat misal. Ada juga adik-adik yang mungkin ketika membacanya dalam rangka untuk mentargetkan khatam. Jadi tidak terburu-buru. Nah, gitu ya. Kualitas bacaannya mungkin at-tahqiq, yang pelan begitu misal. Nah, maka di situ kalau 4 ya 4 semuanya. Kalau 6 juga 6 semuanya. Dan ini anjuran sifatnya. Kalau diulangi, ini sifatnya adalah anjuran. Anjuran itu kalau dilakukan maka lebih utama. Berarti kita termasuk orang yang memiliki adab yang baik, adab yang tinggi terhadap Al-Quran. Bahkan sampai detail tiap hurufnya, kita berusaha untuk memenuhinya. Bahkan matnya saja tidak ada yang kita lebih-lebihkan. Toh pun ada
beberapa bacaan mat yang memang boleh 2, 4, 6, itu pun kita konsisten 4 terus. Nah ini kita insya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan itu semuanya, ya, pasti memperhatikan itu semuanya. Dan kita termasuk orang-orang yang berhati-hati dan berusaha bersikap adil terhadap hak-hak hurufnya. Jadi begitu ya adik-adik semuanya ya. Maka di ayat yang ke-22 yukadzibun ini dibaca mat arid li sukun, dibaca karena kita belajar bareng ya, cukup 4 harokat tidak mengapa. Selanjutnya di ayat yang ke-23 wallahu a'lamu, ada wallah ya, ingat jangan dibaca wallah atau wallah gitu ya, wa, dan wanya pun bukan wa tapi wa biasa ya. Wallah ya, wa bertemu lafzun jalalah, lafaz Allah, maka dihukumi lam yang taghlidh, lam yang tebal. Dan adik-adik bacanya dengan cara yang memenuhi rongga al-jauf. Rongga-rongga mulut ini terasa sangat penuh ya. Penuh rasanya. Wallahu. Wallah. Gitu kan. Bukan wallah. Gitu ya. Bukan. Seperti kalau kita bilang Rasulullah, bukan Rasulullah. Nah, kalau lullah itu belum fasih, belum pas bacanya. Allah juga belum pas. Allah. Nah, gitu ya. Wallahu a'lamu. Hamzah qat'i, syiddah, ainnya tawassut. Gitu ya. Wallahu a'lamu. Gitu ya. Wallahnya matabi itu. A'lamu bima tabi'i. Yu pun juga begitu tabi'i. Mat arid lisukun. Sama seperti di ayat yang ke-22 ya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Di situ ada mat tabi'i 1, 2, 3. Ada 3 mat tabi'i. 2 harokat semuanya ya. Adik-adik semuanya jangan melebih-lebihkan di situ. Tabi'i itu dari kata tabiat ya. Tabiat itu sifat ya. Ya, tabiat sudah masuk dalam melebur bahasa Indonesia kan. Misal tabiat orang itu baik, tabiat orang itu buruk, misal seperti itu. Jadi kalau seorang qari ataupun qari'ah, pembaca Quran laki-laki, perempuan, ataupun seorang imam masjid, musola, ketika menghadapi mat tabi'ah ini, jangan dilebih-lebihkan. Cukup 2 harokat saja. Jangan gak adil. Misal wallahu a'lamu bima yu'un. Ini termasuk tidak adil. Karena wallahnya lebih panjang daripada mayunya. Bima yu. Itu 2 harokat tadi. Wallahnya kenapa sampai 3 harokat. Misal seperti itu ya. Makanya kita harus jeli. Insya Allah apabila kita memperhatikan bacaan kita, besar pahala di dalamnya. Dan jangan ragu kalau ada kesalahan, mengulang lagi dari awal kita baca di ayat yang salah tadi. Itu tidak usah malas ya. Karena ada banyak pahala di dalamnya. Ya, jadi baca diulang. Misal, wallahu a'lamu. Terus bima yu'un. Kebanyakan adik-adik kan seperti itu kan ya, kebanyakan ya. Kalau salahnya di situ munya udah diulang lagi dari awal saja. Wallahu a'lamu bima yu'un. Nah misal seperti itu, malah justru banyak pahalanya ya kan. Ada banyak huruf yang terulang lagi. Ini contoh seperti itu.
Selanjutnya di ayat yang ke-24, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabash ya, fa rokhawah dia, banyak syiddah, fabash ya, ini tafasyi dia. Satu sifat yang tidak dimiliki huruf-huruf yang lainnya. Shin ya, tafasyi. Fabashshir, ra-nya tarqiq karena sebab shinnya kasrah. Fabashshir, jangan diangkat bibir bawahnya. Fabashshir, jangan ya. Fabashshir hum bi, mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Adzan, anya tawasud, dzanya mat tabi'i itu dia. Bin a idhar halqi alim. Bin alim, jangan sampai ke dalaman ya. Alim, jelas nanti maknanya sangat jauh. Alim, ya cukup begitu saja. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, mad arid disukun. Selanjutnya di ayat yang ke-25, illalladzina. Nah, ada illalla. Nah, sama seperti tadi ya. Illalladzina, hamzah wasalnya tidak terlihat. Illa itu jelas terlihat kalau itu memang hamzah qat'i ya. Illalla, bukan illa alladzina. Nah, bukan begitu bacanya. Langsung ke lam. Jadi hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Illalladzi tabi'i, na'a mad badal, manu mad tabi'i. Wa amilus sa alif lam syamsiyah, sa tabi'i, liha tabi'i ti. Sa bukan so tapi sa salihati. Nah, misal gitu ya. Illalladzina amanu wa amilus salihati lahum idhar halqi, idhar syafawi. Lahum ajrun qalqalah sughra. Jangan dibaca lahum ajrun gha. Nah, ini sughra yang dibaca kubra kalau begitu ya. Lahum ajrun idhar halqi ghairu mamnu idhar syafawi nun. Jangan lupa nun itu aridnya adalah nun kasrah. Jadi sukun arid dia dibacanya. Makanya adik-adik semuanya mengembalikan bibir kepada makhraj awal huruf nun. Kalau dia memang dalam kondisi sukun arid ya. Nun, kembalikan, jangan nun. Tapi kembalikan lagi bibirnya kepada makhraj awal na. Nun, na kan itu. Nun, na. Nah, misal nun. Nah, ini kategori gunnah yang keempat ya, kategori yang keempat. Baik, Kak Soni akan ulang lagi di ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Barakallahu fikum. Itulah Dedek kalian ya, bahasan kita pada sore hari ini dari ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Sekiranya mungkin ada adik-adik yang mau menyetorkan hafalannya
menyetorkan bacaannya, Kak Soni persilahkan. Mau baca utuh Al-Insyiqaq juga boleh. Atau mau membaca yang kita pelajari saja tadi juga boleh di ayat 22 sampai 25. Atau mungkin di surah yang lainnya, ya tapi masih lingkup juz amma ya. Ya, masih lingkup juz 30 juga boleh, silakan. Kak Soni beri kesempatan kepada adik-adik semuanya, apabila ada yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya di 0823 2727 5333. Iya. Karena belum ada yang telepon, Kak Soni akan ulang sekali lagi di ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Kurang lebih seperti itu. Sini beri kesempatan lagi. Adakah yang mau telepon untuk menyetorkan hafalan atau bacaannya di 0823 2727 5333. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, di hari Sabtu yang akan datang, kita akan belajar bersama-sama di surah yang baru, yaitu kita masuk pada Quran surah Al-Mutaffifin. Ya, surah ini cukup lumayan panjang di juz amma ya. Dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama apa yang sering terjadi kesalahan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, bagian manakah yang sering terjadi kesalahan, kita akan pelajari bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajarinya. Dan apakah ada yang mau telepon lagi di 082327275333? Ya. Kalau belum, Kak Soni akan baca dari awal surah. Awal surah Quran surah Al-Insyiqaq. Bisa disimak bagi adik-adik semuanya atau para pemirsa sekalian yang menyimak siaran ini dari Radio Muslim ataupun Niaga TV, yaitu Quran surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 25. Kak Soni akan mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Taib, adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pelajaran kita Quran surah Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan di sore hari ini dan menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Dan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama belajar, membaca, mentadaburi maknanya yang ada di dalam Al-Quran, dan yang penting bisa mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.